Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar ilmu pendidikan. Apa aja sih isinya? Silahkan disimak videonya. Materi yang pertama adalah hakikat dan pengembangan manusia. Hakikat manusia adalah pengertian tentang ciri-ciri yang membedakan manusia dari hewan seperti mampu berpikir, mengembangkan individualitas, dan mengikuti prinsip moral dan religi. Konsep hakikat manusia seringkali menjadi subjek penelitian dan diskusi dalam berbagai bidang seperti filsafat, psikologi, antropologi, dan agama. Melalui pemahaman tentang hakikat manusia, kita dapat lebih memahami keberadaan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh manusia sebagai spesies. Adapun unsur-unsur hakikat manusia yaitu yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. Dan yang ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk individu dan makhluk Tuhan. Sedangkan pengembangan hakikat manusia melibatkan proses pendidikan yang membantu peserta didik menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaannya. Pendidikan membantu membangun karakteristik manusia yang unik dan membedakannya dari hewan. Pengembangan yang utuh terhadap dimensi hakikat manusia memastikan bahwa setiap aspek dari manusia berkembang secara selaras dan berimbang, sehingga menjadi manusia yang utuh dan seimbang. Pengembangan yang tidak utuh dapat terjadi jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, seperti dimensi kesosialan yang didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan keseluruhan dimensi hakikat manusia untuk menghasilkan individu yang seimbang dan utuh. Materi yang kedua yaitu landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan Indonesia memiliki 4 sumber yaitu: yang pertama adalah landasan filosofi pendidikan, berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupaya menelaah masalah pokok dalam pendidikan. Sumber landasan pendidikan ini bersifat filsafat. Yang kedua adalah landasan sosiologi pendidikan, adalah landasan pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan atau kondisi sosial peserta didik dan pendidik. Landasan sosial ini mencakup kedudukan seseorang dalam interaksi, proses, serta fungsi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis pendidikan berhubungan dengan aspek kejiwaan manusia. Landasan psikologi sangat penting dalam dunia pendidikan karena lebih banyak tertuju pada pemahaman manusia, khususnya proses belajar seseorang atau kelompok. Dan yang terakhir, landasan kultural pendidikan. Sumber landasan pendidikan ini menandakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa budaya, karena pendidikan dan budaya akan selalu berhubungan timbal balik. Selain itu, landasan pendidikan nasional Indonesia juga memiliki landasan yuridis yang berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Landasan yuridis ini sangat penting karena pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Materi yang ketiga adalah asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Ada 3 asas pendidikan yaitu: yang pertama, terdapat asas Tuturi Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas ini mengandung arti pendidik yang memberikan pengaruh dengan kewibawaan mengikuti dari latar belakang dan membiarkan anak mencari jalan sendiri. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat sehingga setiap individu dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya kemandirian dalam belajar, sehingga individu dapat mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Adapun pengembangan penerapan asas-asas pendidikan, yang pertama adalah mengembangkan komunikasi 2 arah. Contohnya dengan adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Asas-asas pendidikan ini sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.
Materi yang keempat ada perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan adalah upaya untuk memprediksi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat di masa depan. Dalam konteks pendidikan, perkiraan dan antisipasi ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Yang pertama, terdapat pengembangan kebudayaan. Masyarakat masa depan memerlukan pengembangan kebudayaan yang lebih luas dan inklusif, termasuk unsur-unsur seperti sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, dan teknologi. Kebudayaan ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan fungsi sebagai landasan bagi masyarakat. Yang kedua, terdapat pengembangan komunikasi. Pengembangan arus komunikasi yang makin padat dan cepat memerlukan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan informasi yang lebih cepat dan luas. Masyarakat masa depan perlu memiliki wawasan yang tepat serta mengetahui terminologi beserta maksudnya yang lazim, digunakan tanpa harus menjadi pakar iptek. Yang ketiga, pengembangan kualitas hidup. Masyarakat masa depan memerlukan kualitas hidup yang lebih baik, termasuk memiliki sarana kehidupan yang up-to-date dan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia, dengan tujuan untuk mengembangkan kebudayaan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, terdapat pengembangan kemampuan. Masyarakat masa depan memerlukan kemampuan yang lebih luas dan inklusif, termasuk kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, memiliki wawasan internasional dan seimbang, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir, pengembangan nilai dan sikap. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan harus diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia harus tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. Adapun karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi. Negara berkembang memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih globalisasi yang dapat mengakibatkan interaksi lebih banyak dengan negara maju dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat memungkinkan interaksi lebih banyak dan efisien antara negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang ketiga, pengembangan iptek di negara berkembang dapat mengakibatkan lebih banyak pengembangan dan penggunaan teknologi canggih. Yang keempat, meningkatkan layanan profesional di negara berkembang dapat mengakibatkan lebih banyak kemampuan dan kualitas dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan usia dini membantu anak-anak untuk mengikuti pendidikan lebih cepat dan dapat. Yang kedua, pembentukan karakter membentuk nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan, dan lapisan individual. Dan yang keempat, pengembangan dan penguasaan iptek membantu individu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan perubahan membantu individu untuk mengatasi masa depan yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Dan materi yang kelima adalah pengertian lingkungan pendidikan, fungsi dan jenisnya. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana proses pendidikan terjadi. Dalam konteks pendidikan, lingkungan ini dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan individu dan mempengaruhi hasil pendidikan. Menurut Muhammad Surya tahun 2014, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat. Adapun tripusat pendidikan terdiri dari A. Keluarga. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal pendidikan lain, keluargalah yang sudah ada. B. Sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2013 dalam KBBI, sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pelajaran. Dan yang C, masyarakat, kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adat istiadat tertentu secara kognitif.
Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Fungsi-fungsi ini meliputi, yang pertama, mengembangkan kemampuan. Lingkungan pendidikan membantu mengembangkan kemampuan individu melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, mengubah tingkah laku. Lingkungan pendidikan dapat mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lingkungan pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam setiap individu yang lahir ke dunia. Orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas proses pendidikannya. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah menjadi posisi utama dalam proses pendidikan, mengembangkan kemampuan akademis individu. Yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang melibatkan interaksi individu dengan masyarakat, membantu mengembangkan kemampuan sosial dan budaya. Dalam sintesis, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan individu dan mempengaruhi hasil pendidikan. Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan berbeda-beda, tetapi semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuan individu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.